Ultimate Martial Divine King, episode 159. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Pemenang antara He Qingyuan dan Liao Hua ditentukan hanya dalam beberapa langkah. He Qingyuan terluka dan jatuh ke tanah, sementara Liao Hua masih berdiri di tiang kayu, tanpa cedera. Setelah He Qingyuan mengalami kemunduran, Bian Hong melompat dan mendarat dengan mantap di formasi tiang kayu. Jelaslah bahwa dia ingin membantu He Qingyuan mendapatkan kembali wajahnya. Pergilah, kakak senior Bian Hong. Balas dendam kakak senior Qingyuan. Kakak senior Liao Hua pasti menang. Biarkan tim Silan melihat kekuatan tim Yuyi kita. Bian Hong mencibir dengan jijik dan menunjuk Liao Hua di depannya. Apakah kamu siap? Merasakan aura lawan yang melonjak lebih kuat dari He Qingyuan, Liao Hua sedikit mengernyit, sorot matanya menunjukkan keseriusan. Bian Hong bukanlah orang yang bisa dianggap remeh, terutama karena ia telah melihat pola serangan Liao Hua dari bawah panggung. Ia mungkin tahu cara menghadapinya. Tentu saja, Liao Hua tidak takut. Mereka sudah siap hari ini. Jika mereka tidak mampu, mereka akan terlalu malu untuk mengatakan bahwa mereka ada di sini untuk menimbulkan masalah. Hehe, adik muda Liao Hua, adik senior Bian Hong adalah murid jenius yang telah meraih 30.000 poin bintang. Kalian baru saja bertarung satu ronde, jadi izinkan aku menjadi lawan adik senior Bian Hong di ronde ini. Diiringi tawa acuh tak acuh, sesosok muda berpakaian hitam berjalan keluar dari belakang instruktur inti Yuyi dengan langkah mantap. Orang ini berkulit putih dan tidak bisa dikatakan heroik, tetapi ia memancarkan aura bahaya yang samar. Di dadanya terdapat lencana hitam dari rumah bela diri bintang surgawi. Itu adalah lencana hitam yang mewakili 30.000 titik bintang. Itu kakak senior Luo Ao, murid terkuat instruktur Yuyi. Hal-hal menjadi semakin menarik. Begitu pemuda bernama Luo Ao ini muncul, alun-alun pun tak kuasa menahan diri untuk tidak gempar. Ekspresi Liu Yue, He Qingyuan, Li Huiye, dan yang lainnya sedikit berubah. Bahkan Luo Ao pun muncul. Sepertinya Yuyi datang untuk mempermalukan mereka. Cahaya redup melintas di sudut mata Chu Hen. Luo Ao, dia pernah melihat nama ini sebelumnya di peringkat cabang bintang Pavilion Nebula. Sepertinya dia berada di peringkat kelima atau keenam, dia lupa angka pastinya, tapi itu sangat dekat dengan peringkat pertama. Situasi hari ini sedikit menyusahkan tim Silan. Hehe, kakak senior Luo Ao benar. Aku khawatir aku tidak punya kemampuan untuk melawan kakak senior Bian Hong, jadi biarkan kakak senior Luo Ao yang melakukannya. Liao Hua tersenyum aneh, dan dengan sekejap tubuhnya, dia mundur dari susunan tiang kayu. Luo Ao lalu menghentakkan kakinya pelan-pelan, lalu seluruh tubuhnya melompat dan mendarat di sebuah tiang kayu. Senior Bian Hong, mohon pencerahannya. Jangan berpura-pura di depanku. Melihat wajahmu yang bau itu membuatku mual. Wajah Bian Hong dipenuhi rasa jijik. Di saat yang sama, aliran energi primer yang kuat melonjak keluar seperti ombak. Aliran cahaya keemasan yang stabil dengan cepat berkumpul di lengan kanannya. Tanpa sepatah kata pun, Bian Hong mengangkat tangannya dan melancarkan pukulan. Lingkaran cahaya keemasan yang menyilaukan berkelap-kelip bagai matahari. Angin kencang tiba-tiba bertiup, dan esensi sejati yang bagaikan banjir berubah menjadi gelombang kejut yang menerjang Luo Ao. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Menghadapi serangan yang begitu dahsyat, wajah Luo Ao tampak tenang. Pada saat yang sama, gumpalan esensi sejati Qian berkumpul di antara jari-jari kirinya dengan kecepatan yang sangat tinggi, bagaikan aliran air yang penuh kegembiraan. Suara mendesing, Luo Ao membalikkan pergelangan tangannya dan menjentikkan ujung jarinya. Seberkas cahaya Qian yang mengalir keluar dan bertabrakan dengan gelombang kejut esensi sejati Bian Hong. Ledakan. Begitu kedua kekuatan itu bertabrakan, turbulensi dahsyat meledak di udara. Di bawah tatapan takjub penonton, gelombang kejut esensi sejati yang diledakkan Bian Hong terbelah di tengah oleh sinar cahaya Qian. Sinar cahaya yang terkondensasi itu bagaikan anak panah yang membelah angin dan menembus ombak. Kekuatannya sungguh dahsyat, desir. Dalam sekejap mata, seberkas cahaya telah menembus kekuatan Bian Hong dan dengan cepat menyapu ke arah dada Bian Hong. Keterampilan yang tidak penting. Sama sekali tidak elegan. Bian Hong berteriak keras. Ia mengangkat tangannya dan meninju cahaya Qian itu tepat di depannya. Tinju yang bersinar dengan cahaya keemasan itu tampak telah dibasahi oleh cahaya suci matahari, dan itu sangat ampuh. Dengan ledakan, cahaya Qian itu tiba-tiba menghancurkan Bian Hong di tempat. Hehe, kakak senior Bian Hong benar-benar mendominasi.
Luo Ao tersenyum tipis, kilatan dingin yang tajam terpancar di sudut matanya. Gerakannya yang lincah bagaikan capung yang menyapu air. Ia melewati 30 tiang kayu berjajar dan langsung menerjang Bian Hong. Telapak tangannya yang berlumuran esensi sejati bagaikan dua bilah telapak tangan. Hati-hati, kakak senior Bian Hong. Pedang tajam esensi sejati, ku sangat tajam. Desir. Luo Ao mencibir dengan bangga, dan bilah telapak tangannya menebas wajah lawannya seperti pisau hijau. Raut wajah Bian Hong sedikit berubah, dan ia menghindar ke samping. Sehelai rambut di samping telinganya menyentuh bilah telapak tangan Luo Ao dan langsung terpotong. Semua orang di lapangan terkejut. Ketajaman bilah telapak tangan Luo Ao sebanding dengan senjata suci yang dapat memotong rambut dan besi seperti lumpur. Kemungkinan besar kulit seseorang akan terkoyak hanya dengan satu sentuhan. Tanpa menunggu Bian Hong menstabilkan pijakannya, Luo Ao menyerang lagi. Dalam keputusasaan, Bian Hong hanya bisa terus melancarkan pembelaannya. Serangan Luo Ao sangat ganas, cepat, akurat, dan kejam. Serangannya ditujukan pada titik-titik vital lawan. Pada saat ini, efek latihan jangka panjang Bian Hong pada susunan boneka kayu mulai terasa. Meskipun Luo Ao melancarkan serangan yang dahsyat, Bian Hong tetap tenang dan mantap, terus-menerus mengganti boneka kayu, seolah-olah mereka sedang terbang. Tentu saja, jika Bian Hong tidak dapat menemukan kesempatan untuk melakukan serangan balik, hasilnya akan sangat merugikan baginya. Ledakan, ledakan, benturan kekuatan yang dahsyat terus terjadi tanpa henti di udara. Irama konfrontasi Bian Hong dan Luo Ao semakin cepat. Percikan api berterbangan ke segala arah, dan itu adalah pemandangan yang memukau. Setelah tidak kurang dari 30 gerakan, Bian Hong tidak hanya tidak mampu membalikkan keadaan, tetapi ia juga semakin dirugikan. Hehe, dengan kemampuan sekecil ini, kau ingin bertarung dengan kakak senior Luo Ao. Kakak senior Luo Ao, berhentilah main-main, ayo kita akhiri ini dengan cepat. Tampaknya apa yang disebut tim Silan, dengan kekuatan komprehensif terkuat di sekolah ini hanyalah reputasi yang tidak pantas. Liao Hua dan murid-murid lain di belakang mentor inti Yu Yi berbicara dengan keras dan tidak bermoral. Silan, yang berada di pihak Chu Hen, tampak tenang. Matanya setenang sumur kuno, dan ia hanya menatap dua orang di atas susunan tiang kayu dengan tenang. Bajingan, apa yang kau pamerkan? Li Huiye mengumpat dengan suara berat karena tidak puas. Jika kakak senior Jisian ada di sini, Luo Ao bahkan tidak akan berani mengatakan sepatah kata pun, kata murid perempuan lain dari garis keturunan langsung Silan. Jika kakak senior Jisian ada di sini, mereka bahkan tidak akan berani datang. Mereka baru berani pamer sekarang karena kakak senior Jisian sedang berlatih di luar. Mendengarkan kata-kata orang-orang di sekitarnya, Chu Hen sedikit mengangkat kelopak matanya. Ia agak penasaran dengan Jisian. Seberapa kuatkah jenius terkuat di seluruh sekolah di prefektur Tensei? Tepat pada saat ini, pemandangan yang terjadi di atas formasi tiang kayu tiba-tiba menarik pikiran Chu Hen kembali. Orang itu, Chu Hen mengerutkan kening dan bergumam dengan suara berat, dia benar-benar menyembunyikan kekuatannya. Chu Hen bukan satu-satunya yang terkejut. Orang-orang lain di meja itu juga terkejut, dan orang-orang di pihak Yu Yi bahkan lebih terkejut lagi. Ledakan. Aura Luo Ao tiba-tiba menjadi luar biasa kuat tanpa peringatan apapun, dan langsung menekan Bian Hong, yang berada di puncak tahap ke-9 alam pembukaan elemen. Cahaya hijau itu bagaikan gelombang yang menerjang, menyapu ke arah Luo Ao dengan kekuatan yang menyapu. Apa? Inti, alam transformasi inti. Wajah Bian Hong tiba-tiba berubah, sepucat kain kafan.